Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Saya akan memberikan sedikit materi pengayaan pada sesi pertemuan kita pada hari ini mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Bapak Ibu, pendidikan kewarganegaraan adalah proses untuk belajar untuk membentuk warga negara yang tahu hak dan kewajiban, cerdas serta sadar hukum dan Pancasila. Definisi pendidikan kewarganegaraan sendiri menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Zamroni, yaitu pendidikan demokrasi untuk melatih rakyat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Menurut Azyumardi adalah pendidikan kewarganegaraan yang membentuk warga negara agar sadar, cerdas, dan bertanggung jawab. Kemudian menurut Numan Sumantri adalah usaha memberi ilmu dan kecakapan dasar tentang hubungan antar manusia dan negara. Sedangkan menurut Henry Randall White adalah ilmu tentang hakikat kewarganegaraan serta kaitan antara manusia dan negaranya. Bapak Ibu, pendidikan kewarganegaraan secara umum bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yang memiliki karakter kuat dan cerdas, berpikir kritis, membantu warga negara mampu menganalisa isu-isu politik, sosial, dan hukum secara objektif, sadar dengan hak dan kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan kebanggaan terhadap identitas sebagai bangsa Indonesia dengan toleransi yang tinggi, membina sikap menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita dapat berpartisipasi aktif untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan demokrasi seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu. Mengapa mahasiswa sangat penting untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Seperti yang kita ketahui, pendidikan kewarganegaraan memegang peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas suatu bangsa, terutama dalam konteks sistem pendidikan nasional, menurut Akhya Batubara tahun 2024. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi harus membentengi dirinya dengan pemahaman terhadap karakter akademis yang kritis, memiliki ketaatan hukum dan kepedulian sosial yang tinggi di dalam maupun di luar kampus. Di perguruan tinggi itu sendiri, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk mahasiswa menjadi agen perubahan dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Dalam konteks perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep-konsep dasar negara dan ideologi, tetapi juga mengajarkan mahasiswa untuk memahami peran mereka dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Nah, melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif dalam menyikapi isu-isu sosial dan politik yang kompleks. Landasan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi meliputi beberapa aspek, yaitu aspek filosofis berupa pendidikan kewarganegaraan diperlukan untuk membangun semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan di segala aspek. Karena hal tersebut bukan hal yang mudah dan instan, sehingga harus dibiasakan. Kemudian landasan teoritis, yaitu pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk pribadi yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga adalah landasan historis, yaitu pengalaman bangsa Indonesia dalam mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan NKRI bukanlah hal yang sepele dan mudah. Oleh karena itu, melihat fenomena historis tersebut, diperlukan adanya pendidikan karakter dan moral bangsa dalam kehidupan berdemokrasi demi terjaganya negara dan menumbuhkan rasa bela terhadap negara kita agar terwujudnya integrasi bangsa. Nah, mahasiswa sebagai agen perubahan sudah seharusnya menerapkan karakter pendidikan kewarganegaraan ini sebagai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata yang dapat kita lihat yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud penerapan pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Misalnya di bidang akademik dan integritas, mahasiswa dapat mewujudkannya dalam bentuk menolak plagiarisme dalam waktu penulisan makalah ataupun skripsi atau tugas akhir dengan mencantumkan sumber secara jujur. Ini adalah salah satu bentuk dari menghargai hak cipta dan orang lain dan melatih integritas moral bangsa. Selanjutnya, perilaku menitip absen. Nah, mahasiswa biasanya sering melakukan perilaku tersebut yang bertentangan dengan perilaku dari
kewarganegaraan itu sendiri. Nah, di bidang hukum dan tertib hukum, mahasiswa dapat mewujudkannya dalam bentuk sadar hukum terhadap aturan lalu lintas, misalnya menggunakan helm dan juga membawa SIM pada saat mengemudi. Kemudian membayar pajak kendaraan tepat waktu juga adalah salah satu bentuk sikap yang harus diwujudkan oleh mahasiswa. Di bidang demokrasi dan suara publik, partisipasi aktif mahasiswa sendiri dapat dilakukan pada saat menjadi relawan pemilu, misalnya menjadi petugas pada saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, dan juga tentunya ikut serta dalam proses pilkada itu sendiri. Kemudian di bidang kepedulian sosial dan kebinekaan atau solidaritas nasional bisa diwujudkan dalam bentuk ketika kita mahasiswa melaksanakan KKN, yaitu dengan turun ke desa terpencil, mengajarkan anak-anak, membantu administrasi desa, atau menolong tanpa membeda-bedakan, menjadi panitia penerima mahasiswa baru, juga dapat dilakukan sebagai bentuk perilaku dari kesadaran sebagai warga negara. Di dunia digital, mahasiswa dapat ikut berperan serta aktif dalam memberantas penyebaran berita-berita yang tidak jelas atau hoax seperti yang sedang marak terjadi beberapa saat ini. Jadi mahasiswa jika mempunyai data dapat melakukan verifikasi bahwa berita tersebut adalah hoax. Baik Bapak Ibu, demikian materi pengayaan singkat dari saya. Bapak Ibu dapat menambah materi kembali atau menambah literasi Bapak Ibu dengan mengunjungi perpustakaan digital dari UT ataupun dapat mencari sumber-sumber lainnya di internet untuk agar lebih kaya lagi narasi Bapak Ibu dalam menanggapi suatu diskusi ataupun dalam menulis tugas maupun skripsi nantinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.